Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah menerima akan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan terus memimpin kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berdiri di hadapan tahta Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan di mana kami masih bisa mendengar akan firman Tuhan itu diberitakan bagi setiap kami. Kami mau serahkan sekali lagi waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami bisa mendengar, mengerti firman Tuhan ini. Tetapi terlebih penting adalah Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi waktu kami mendengar firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami mengerti firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, thank you buat responnya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Temanya adalah kita berbicara tentang puasa, gitu ya. Satu tema yang mungkin begitu ya buat teman-teman, ini satu tema yang cukup jauh dari kita, gitu ya. Boro-boro kita mikirin, gitu ya, apalagi ngelakuin gitu kan ya untuk puasa ini. Tapi saat ini setidaknya gue berharap begini, dengan kita mendengar bagian firman Tuhan ini bisa memberikan satu trigger, bisa memberikan satu dorongan buat teman-teman untuk kita mau mencoba tentang berpuasa ini gitu ya. Nah, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Oke, kalau teman-teman sudah menemukan akan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk setiap kita bagian firman Tuhan ini. Dan teman-teman boleh mengikuti dari Alkitab yang teman-teman baca, yang teman-teman pegang atau yang teman-teman punya. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air matanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin sering dengar istilah atau ungkapan ini. Queen of Drama. Atau Drama Queen gitu ya. Istilah yang berasal dari dua kata yang sebetulnya, dua kata ini sebetulnya asal usulnya yaitu dari kata queen dan drama itu maknanya sebetulnya positif sekali kan gitu ya. Tetapi ketika dua kata ini digabungkan menjadi sebuah frasa yang kedengarannya adalah suatu frasa yang agak cukup negatif teman-teman begitu ya. Queen of Drama atau drama queen ini dipakai untuk menggambarkan orang yang suka melebih-lebihkan masalah. Atau untuk orang yang suka mencari perhatian. Dan mencari perhatian ini bukan cuma mencari perhatian ya dia berusaha untuk melakukan aksi tertentu. Tetapi kadangkala untuk mencari perhatian dia mencarinya melewat apa? Konflik, lewat masalah, cari-cari masalah. Supaya dia bisa menjadi pusat perhatian di tengah-tengah orang lain yang banyak itu. Dan teman-teman dari frasa inilah kita juga sering menggunakan kata drama itu untuk ketika kita menggambarkan ketika ada muncul konflik atau ketika ada muncul masalah. Kita mengatakan lagi ada drama nih di tengah-tengah kita. Di komunitas kita lagi ada drama nih gitu ya. Ketika ada muncul suatu konflik. Nah teman-teman kenapa sih mengangkat tema ini? Karena membahas tentang Queen of Drama itu, drama queen ini. Karena tema hari ini adalah kita mau bicara tentang puasa. Dan ketika bicara tentang puasa ini juga kadang-kadang menjadi sebuah drama di tengah-tengah sebuah komunitas. Dan ini yang tadi saya katakan mungkin agak cukup jauh gak relate begitu ya. Tetapi kadang-kadang begini teman-teman. Seringkali ketika kita mengatakan puasa begitu ya. Puasa ini kan adalah satu bagian disiplin rohani yang disiplin rohani itu artinya begini. Sebagai orang percaya kita bisa melakukan atau tidak bisa atau tidak melakukan itu juga begitu ya. Jadi artinya itu ada sebuah opsi, sebuah pilihan buat kita untuk kita melakukan atau tidak melakukan. Tetapi ada sekelompok orang begitu ya yang menjadikan puasa ini sebagai sebuah keharusan. Nah, bagi yang memandang bahwa puasa ini sebagai sebuah keharusan, maka dia akan memunculkan sebuah masalah begini. Ketika gue lagi puasa, lalu orang lain gak puasa, terus kita langsung bilang, lu kurang rohani deh gitu ya. Gue puasa, masa lu cuma nahan lapar aja gak bisa? Gue dong bisa puasa gitu.
Atau sebaliknya, buat orang-orang yang gak terlalu memegang bahwa puasa itu adalah sebuah keharusan, atau bahkan tidak memikirkan bahwa puasa itu bahkan sebuah opsi, akan berpikir begini, ketika tahu teman kita lagi puasa, teman kita yang Kristen ya, kita lagi ngomong agama yang sebelah gitu kan ya, tetapi berbicara tentang tradisi puasa juga di dalam kekristenan juga ada gitu. Lalu ketika kita tahu, langsung kita berkata, lu puasa hari ini? Wah lagi sok suci amat lu gitu ya, tumben-tumbenan amat, puasa lu bisa, yakin gitu ya. Bukannya lu suka makan, kok hari ini puasa, ada apa nih begitu ya. Jadi sehingga ini memunculkan sebuah masalah, belum lagi begitu ya drama-drama yang lain ketika kita berpikir, kalau puasa itu yang benar yang mana sih? Puasa itu apakah harus tidak makan, tidak minum selama jangka waktu tertentu? Atau puasa bisa ketika kita hanya cukup berpantang. Ketika kita misal suka makan pizza, lalu kita di dalam puasa itu kita memilih untuk tidak makan pizza selama beberapa waktu tertentu, jangka waktu tertentu. Itu menimbulkan banyak permasalahan, banyak satu drama di dalam sebuah komunitas begitu ya ketika berbicara tentang puasa ini. Nah, tetapi seharusnya gitu ya ketika kita berbicara tentang puasa ini sebagai sebuah disiplin rohani. Disiplin rohani ini bukan hanya menjadikan puasa itu sebagai sebuah hal yang diperdebatkan atau ketika kita melakukan kita sedang mencari tahu apakah dengan berpuasa saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Apakah dengan berpuasa saya bisa memaksa Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang ketika kita berfokus kepada drama itu, drama dari puasa itu. Kita gak bisa dapat makna atau manfaat dari sebuah puasa itu. Padahal seharusnya puasa itu menjadi suatu hal yang akan membawa dampak yang banyak untuk kehidupan kita. Nah hari ini kita akan sama-sama melihat akan bagian itu. Bahwa hal yang pertama yang perlu kita tahu adalah bahwa begini teman-teman. Kenapa puasa itu bukan sekedar drama, bukan sekedar sebuah permasalahan, boleh ini, boleh itu, boleh yang ini, boleh yang itu enggak gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi karena apa? Karena puasa itu bukan drama, karena apa? Karena puasa bukanlah sebuah usaha untuk kita mencari pujian. Atau bukan sebuah usaha untuk kita menarik perhatian dari orang lain. Dan bahkan juga bukan sebuah usaha untuk kita menarik perhatian Tuhan. Karena kalau kita sedang berusaha untuk menarik perhatian dari Tuhan, Tuhan juga bahkan justru tidak akan peduli dengan apa yang kita lakukan. Mau kita puasa, mau gak puasa. Itu gak penting buat Tuhan. Karena bukan itu yang Tuhan cari. Apalagi ketika kita berbicara kalau puasa itu hanya sekedar untuk kita mencari pujian atau menarik perhatian dari orang lain. Dan ini yang sebetulnya Yesus kecam teman-teman. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, Yesus berkata dengan keras. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Perkataan Yesus ini lebih keras kata menyebut orang-orang yang berpuasa untuk mencari pujian dari orang lain dengan kata orang munafik. Kalau saya tadi memakai kata istilah queen of drama atau drama queen untuk orang-orang yang seperti ini. Ketika berpuasa, puasa itu dijadikan untuk mencari perhatian. Tapi Tuhan Yesus dengan lebih keras mengatakan, hai orang munafik. Kalau kamu yang berpuasa hanya untuk mencari perhatian atau mencari pujian dari orang lain. Kamu tuh orang munafik. Kamu tuh drama queen. Teman-teman, menarik ketika saya melihat kata di ayat yang ke-16 ini ada kata mengubah. Begitu ya. Di sini kan dikatakan di 16b dikatakan gini. Mereka atau orang-orang munafik ini yang berpuasa untuk mencari perhatian orang lain. Dikatakan mereka mengubah air mukanya. Teman-teman, kata mengubah di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya begitu ya, memiliki makna literal itu adalah melenyapkan atau menghancurkan. Dan sebetulnya unik begitu ya ketika bahasa Indonesia di dalam Matius 6 ayat 16 memilih untuk menerjemahkan sebagai kata mengubah. Tetapi sebetulnya kalau teman-teman cari kata yang lain ini nanti teman-teman bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 19. Di dalam bahasa aslinya juga menggunakan kata yang sama. Tetapi kata itu di Matius 6 ayat 19, kata mengubah ini dipakai adalah kata hancur, menghancurkan. Lalu di Kisah Para Rasul 13 ayat 41, juga kata yang sama tetapi dipilih untuk dengan kata melenyapkan. Dan Yakobus 4 ayat 14 juga pakai kata, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata lenyap. Jadi sebetulnya secara literal kata ini bukan mengubah air muka. Tetapi lebih harafiahnya adalah kalau saya mau mengaplikasikan arti terjemahan literal ini dalam kalimat ini mengatakan begini. Jadi mereka itu menghancurkan, melenyapkan air muka mereka. Jadi bahkan benar-benar kayak mukanya tuh diilangin gitu ya, muka yang bagusnya itu. Diilangin, dihancurin, dilenyapkan. Supaya yang kelihatan apa? Muka jeleknya. Gitu. Supaya yang kelihatan adalah muka yang tadi muram, yang gloomy
ketika mereka berpuasa. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sedang mau mengatakan sebenarnya ketika memakai kalimat ini, saya yakin sebetulnya maksud Yesus adalah betul-betul mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang munafik, mereka melenyapkan muka mereka, begitu ya, melenyapkan muka mereka yang baik itu, yang defaultnya begitu ya, lalu menampilkan default yang lain, tampang muka yang lain, adalah karena mereka mau mencari pujian. Dan Yesus mengatakan kalau ada orang yang berpuasa demi mencari pujian dari orang lain, di ayat yang berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, maka mereka sudah mendapat upahnya, yaitu pujian yang semu dari manusia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menyebut orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Sesuai dengan tujuan apa sebetulnya Tuhan Yesus ketika menegur mereka? Apakah Tuhan Yesus memang betul-betul mau sedang seolah-olah begini, kita mengatakan kok Yesus memaki orang ya, mengatakan orang munafik begitu ya. Tapi karena sebetulnya Yesus ingin memurnikan sebuah motivasi ketika orang itu berpuasa. Berpuasa itu bukan sekedar mau menunjukkan bahwa diriku lebih baik dari orang lain. Bahwa aku lebih better daripada orang lain secara kerohanian. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar mau mempermasalahkan tentang hari ini aku puasa atau tidak puasa. Tetapi sebetulnya jauh lebih itu. Yesus sebetulnya ketika menegur orang-orang yang berpuasa dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah. Dan Yesus memanggil mereka sebagai orang yang munafik. Karena Yesus sebetulnya sedang ingin memurnikan motivasi ketika orang itu berpuasa. Teman-teman, mungkin sedikit sharing begitu ya, sedikit sharing. Saya waktu sekolah SMP dan SMA itu saya di sekolah negeri gitu ya. Nggak tahu teman-teman di sini ada yang punya pengalaman sekolah di negeri nggak begitu. Tapi di sekolah negeri itu ada satu momen begitu ya, ketika di sekolah negeri ada satu waktu gitu ya, yang kami itu tunggu-tunggu kalau orang Kristen gitu ya, Kami itu tunggu-tunggu momennya. Momen apa coba teman-teman? Puasa, benar ya. Kalau mau bulan Ramadan gitu ya. Kalau mau bulan Ramadan, pernah di negeri juga ya? Enggak, oke. Ya, jadi kalau yang di negeri itu kami seneng gitu ya ketika kami bulan Ramadan. Itu yang ditunggu-tunggu kalau kami sebagai minoritas gitu ya di tengah-tengah sekolah negeri itu. Kami menunggu-nunggu, bulan Ramadan kapan gitu kan ya. Karena apa? Kalau bulan Ramadan itu gitu ya, banyak privilege untuk orang-orang yang berpuasa. Termasuk kami yang tidak berpuasa pun dapat privilege itu. Contoh, masuk sekolah kalau di bulan Ramadan itu gitu ya, liburnya ada awal puasa. Ada libur awal puasa. Jadi seminggu pada saat mau puasa itu kita libur. Gitu ya. Lalu nanti di akhir udah mau mendekati lebaran kita ada liburnya 3 mingguan. Sekitar 3 minggu. Jadi seminggu sebelum lebaran, seminggu lebarannya, seminggu after lebarannya. Jadi liburan Ramadan itu buat kami yang di negeri hampir sepadan dengan liburan semesteran. 1 bulan libur gitu kan ya. Itu yang kami tunggu-tunggu gitu kan. Itu yang kami tunggu-tunggu. Kami nungguin banget begitu. Kita libur. Terus privilege berikutnya teman-teman selain liburan. Masuk sekolahnya yang biasa jam 7 pagi jadi setengah 8 pagi. Diundur setengah jam. Karena apa katanya? Kalau yang puasa kan harus sahur gitu ya. Kalau sahur mereka kan tidur lagi. Jadi mereka gak bisa masuk pagi-pagi. Jadi masuknya setengah 8. Dan pulangnya yang misalnya lebih siang jam 2. Kami pulangnya di lebih awal. Jadi kalau misal pulang jam 2, kami pulangnya setengah 2. Dan waktu istirahat, ketika kami istirahat antar pelajaran begitu ya, itu waktunya diperpanjang waktu istirahatnya. Padahal kami gak makan gitu kan ya, itu kan lagi puasa gak makan, tapi justru waktu istirahat antar kelas itu diperpanjang. Nah itu yang kami suka begitu, itu kami cari-cari begitu bahwa wah kapan nih Ramadan gitu ya. Kami liburnya panjang dan kami dapat waktu sekolahnya jadi lebih pendek. Gitu. Nah teman-teman, jadi saya yakin begini. Buat teman-teman yang lagi puasa, mereka juga merasakan tadi sukacita waktu berpuasa. Tetapi karena situasi dan kondisinya diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa menikmati waktu puasa itu. Tetapi di tengah-tengah semua privilege yang sudah mereka dapat pun begitu ya. Mereka masih tadi menunjukkan muka-muka yang itu tadi kusut-kusut lah waktu berpuasa begitu ya. Lalu mereka ngeluh-ngeluh terus, aduh nih capek begitu ya. Ada jam olahraga aja, jam olahraganya udah dikosongin. Jadi kalau selama bulan Ramadan itu selama 1 bulan gak ada jam olahraga tuh gitu ya. Tetap aja mereka masih aduh pura-pura ini, bukan pura-pura sih memang mungkin lidahnya kering lah ya karena mereka gak minum gitu ya. Tapi itu ditunjukin sama mereka, suruh kerjain tugas,
aduh Bu belum kerjain tugas semalam capek habis buka puasa terus harus sholat raweh terus harus begini. Wah, jadi semua banyak excuse begitu. Jadi benar-benar puasa itu jadi sebuah drama gitu ya. Karena mereka apa? Ngerjain karena sesuatu yang udah di default by design itu, by design itu udah defaultnya seperti itu. Dan bahkan udah disupport pun mereka masih membuat itu menjadi sebuah masalah dalam waktu mereka berpuasa. Karena mereka nggak tahu sesungguhnya apa sih tujuan dari sebuah puasa itu. Nah, inilah yang Yesus sebetulnya sedang mau tegur begitu ya. Mungkin bukan ke orang Islam itu begitu ya, tapi ke kita begitu ya. Ketika kita puasa, memilih puasa begitu ya. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Apa sih yang menjadi target kita ketika kita berpuasa? Lalu pertanyaan kita adalah tadi yang seperti di awal saya katakan, kenapa kita mesti puasa? Apa sih keharusannya kita puasa? Urgenitasnya apa sih puasa? Inilah yang Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa puasa sebetulnya adalah berbicara tentang sebuah aksi, sebuah tindakan yang nyata. Jadi motivasi dari sebuah puasa bukan untuk mencari pujian dari orang lain, atau mengerjakan sebuah aturan agama, atau mengerjakan sebuah ya agama memang menunjuk seperti itu ya kita harus kerjakan begitu. Bukan seperti itu. Atau bukan lebih lain adalah bukan untuk kita mencari tempat, mencari pujian dari Tuhan, atau kita sedang mau memaksa Tuhan untuk memberi kita sesuatu sehingga kita berpuasa. Bukan itu. Tapi puasa sebetulnya adalah sebuah aksi untuk kita mencari kehendak Tuhan, teman-teman. Puasa itu adalah sebuah aksi untuk kita mencari kehendak Tuhan. Dari beberapa catatan perjanjian lama, teman-teman, kalau teman-teman punya Alkitab bentuk apps begitu ya, itu cukup mudah untuk mencari kata puasa. Jadi pakai kata kunci cari kata puasa. Jadi semua kata puasa yang muncul dari search engine itu begitu ya, akan menunjukkan memposisikan bahwa puasa itu begitu ya, selalu disandingkan dengan sebuah praktek spiritual merendahkan diri dan pertobatan. Selalu disandingkan dengan dua hal itu. Dan bahkan puasa tidak pernah berbicara tentang, kalau teman-teman cari dan ketemu, tidak pernah berbicara tentang menunjukkan, oh puasa itu harus 16 jam, lalu gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak akan ketemu itu di Alkitab kita. Tapi puasa justru akan, ketika kita mencari di Alkitab kata puasa itu akan dipenuhi dengan kata, mereka, bangsa Israel misal berpuasa, untuk apa? Untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau ketika Daud berpuasa ketika Daud sedang berduka cita. Dan duka cita ini bukan sekedar duka cita karena bersedih kehilangan sesuatu, teman-teman. Tapi duka cita sini adalah berbicara tentang sebuah pertobatan. Duka cita karena ada sebuah dosa yang diingatkan, ditegur oleh Tuhan, dan ada sebuah pertobatan, dan disitulah ada puasa itu dilakukan. Jadi teman-teman bisa baca di Imamat 16 ayat 29, Bilangan 29 ayat 7, 1 Samuel 7 ayat 6, 2 Samuel 1 ayat 12. Di situ berbicara tentang hal itu, bahwa puasa berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbicara tentang sebuah duka cita karena dosa di hadapan Tuhan. Jadi semua catatan tentang puasa ini di Alkitab kita adalah mau menunjukkan ada sebuah usaha atau aksi yang serius ketika seseorang mau mencari kehendak Tuhan. Karena ketika dikatakan merendahkan diri, ketika dikatakan berduka cita, di situ adalah satu situasi dan kondisi ketika kita merendahkan diri, ketika kita berduka cita, sebenarnya di situ adalah kita sedang mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya mau katakan sebetulnya puasa itu adalah sebuah tindakan yang aktif mencari. Sebuah tindakan yang aktif mencari apa? Mencari kehendak Tuhan. Bukan mencari perkenanan Tuhan. Gitu ya, bukan mencari pujian dari Tuhan. Bukan aktif mencari pujian dari orang lain di sekitar kita. Tetapi aktif mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menarik, kalau kita bisa mengerjakan puasa itu dengan motivasi yang benar, yaitu dengan aktif mencari kehendak Tuhan, yaitu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau berduka cita untuk dosa-dosa kita, dan kita berpuasa untuk dosa kita itu, pertobatan kita itu. Di ayat yang ke-18 dikatakan di situ bahwa Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman, sekali lagi ada satu kata yang menarik dari kata membalas ini di dalam bahasa aslinya. Gitu ya. Kata membalas ini tentu saja bukan di dalam pemahaman bahwa puasa itu menjadi seperti sebuah disiplin rohani yang transaksional. Jadi kalau secara gamblangnya kan ketika kita mengatakan Allah akan membalas. Jadi seolah gini, kita sudah melakukan sesuatu,
Dan Allah berkenan, oh iya kamu puasa, maka saya akan membalas, memberikan reward gitu ya. Jadi pemahaman kata membalas ini bukan memberikan gift, bukan memberikan reward. Karena kita sudah melakukan sesuatu. Bukan karena kita sudah berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu. Ya, tetapi kata membalas ini di dalam bahasa aslinya seharusnya diartikan atau dimaknai sebagai to give back, return, dan restore. Jadi semua kata ini memiliki arti atau makna bahwa membalas itu bukan Allah memberikan sesuatu yang dulunya kita tidak punya. Gitu ya, nangkep ya. Jadi kalau kita memahami sebagai membalas ini sebagai Allah memberikan gift atau reward, itu jadi puasa kita itu sebagai sesuatu yang transaksional. Karena gue udah ngelakuin ini, maka gue berhak mendapat ini. Dan itu yang juga seringkali terjadi di dalam drama-drama puasa kita. Kita berpuasa karena gue kepengen dapat pacar ini, gue puasalah gitu ya, supaya gue dapat gitu kan ya. Gue puasalah supaya gue dapat uni yang gue mau. Wah, gue puasa supaya gue dapat pekerjaan ini. Nah, disitulah ketika kita memulai puasa dengan motivasi yang salah, dengan pemahaman yang salah, sehingga disitulah muncul drama. Ketika kita mengatakan, lah gue udah puasa, kok Tuhan gak kasih rewardnya ini ya, gak kasih gift-nya ini ya. Sama kayak anak kecil yang kalau disuruh cuci piring, terus habis itu setelah cuci piring boleh main tablet gitu ya, boleh main tab, boleh nonton video, boleh main game di tabletnya. Kita seolah menyamakan Tuhan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab kita dengan jelas sekali dikatakan di sini bahwa ketika kita melakukan puasa ini, dengan kita aktif mencari kehendak Tuhan itu, maka di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberi kita kembali gitu kan ya, to give back, return, restore. Jadi artinya kita mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Yang dulu kita sebetulnya punya dan Tuhan berikan itu kembali buat kita. Jadi dikembalikan sesuatu yang hilang itu. Dan disinilah makna puasa teman-teman. Puasa adalah tentang mendapat kembali sesuatu yang hilang dari diri kita sebetulnya. Kalau kita melakukannya dengan benar. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan di hadapan Tuhan dengan melalui puasa itu. Kenapa saya berani mengatakan bahwa puasa itu adalah tentang mendapatkan kembali sesuatu yang hilang dari diri kita. Teman-teman, kita mesti akuin bahwa hidup manusia saat ini begitu cepat. Begitu materialistis, begitu demanding. Dan sebetulnya semua ini yang membuat hidup kita tuh kehilangan makna. Jadi ketika kita mungkin berjalan di tengah-tengah dunia, terus kita merasa bahwa hidup kita tuh berjalan seperti seekor hamster yang lagi muter-muter terus jalan lari begitu ya di putaran yang wheel itu begitu ya, dia muter terus lari tapi ngerasa hidupnya kosong. Ya karena kita melakukan hidup itu ya just by default aja gitu kan. Jalanin, pagi-pagi bangun, berangkat kerja gitu ya, pulang kerja terus langsung hang out sama teman-teman, cari hiburan untuk yang berpikir kita bisa menghibur diri kita. Tapi ternyata hiburan itu juga kita nggak dapat. Hidup kita tuh masuk ke autopilot teman-teman. Contoh autopilot dalam hidup kita sebenarnya begini teman-teman. Yang paling sederhana. Kita mungkin lupa tadi pagi kita makan apa. Atau bahkan kita mungkin lupa kita udah makan atau belum. Coba saya mau tanya. Yang tadi pagi udah sarapan, masih ingat gak tadi pagi sarapan apa? Oh iya ya lupa. Bilang mie goreng, kayaknya enggak deh mie goreng kemarin kayaknya gitu ya. Bukan tadi pagi begitu kan. Itu karena kehidupan kita udah terlalu autopilot, makan ya makan karena memang makanan itu sudah ada tersedia. Bahkan tadi teman-teman, saya bilang kehilangan kita di dunia yang merasa berjalan di dunia yang kosong, hidup kita tanpa arti. Bukan karena kita berjalan di tengah-tengah dunia yang kosong karena kita hidup kekurangan. Tapi justru hidup kita yang berkelimpahan, hidup kita yang begitu nyaman. Itu yang membuat kita akhirnya tadi kehilangan makna dari kehidupan ini. Tadi makan aja sampai lupa, tadi pagi makan apa. Dan gue yakin dan percaya begini, orang yang gak akan lupa tadi pagi makan apa, atau hari ini udah makan atau belum, itu adalah orang-orang yang sebenarnya susah makan sebetulnya. Setuju gak? Kalau orang yang susah makan, dia akan ingat terus, oh tadi pagi saya makan mie, itu pemberian dari orang yang ngeberi. Tadi tau-tau lewat, itu selalu dikasih mie buat saya dan saya akhirnya bisa makan pagi itu. Dia akan ingat pagi itu makan apa. Itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Atau kehidupan kita, sekali lagi teman-teman kita, hidup kita tuh menjadi sesuatu yang mekanis. Ketika tadi
saya mengaplikasikan ke hidup saya sendiri begini. Ketika ya hidup saya tuh begitu sudah mekanik sekali begitu ya. Karena begini, saya berangkat dari rumah ke gereja ke rumah gitu ya. Karena buat saya kan rumah Tuhan adalah segalanya. Enggak, bercanda lah. Itu karena saya kerjaan saya gitu ya. Jadi saya udah hafal begitu ya, keluarin mobil, pokoknya udah langsung keluar dari garasi, saya belok kanan, lalu belok ini, semua setir, saya nyetir, tahu-tahu begini. By default aja tahu-tahu bisa, tahu-tahu udah nyampe gitu ya. Saya nyampe selamat, nyetir dengan mode autopilot itu saya selamat nyampe ke gereja gitu ya. Pulang ke rumah juga saya selamat. Tapi di dalam sepanjang perjalanan itu saya nggak tahu detail perjalanannya begitu ya. Tahu-tahu udah nyampe aja, nggak tahu. Ada yang ngalamin seperti itu nggak? Gitu ya. Kita ngerasa bahwa ya hidup ya dijalanin aja begitu. Nah sampai yang mengingatkan saya ketika perjalanan itu, oh ya ternyata saya perjalanan pun by default aja ya. Adalah ketika lagi masuk masa lebaran seperti ini nih. Ketika portal-portal perumahan tuh banyak ditutupin. Nah disitulah ada bumper gitu ya yang ingatnya, nyadarin saya, berhenti sebentar, harus cari jalan lain. Harus berhenti sebentar, cari jalan yang lain. Ada bumper-bumper itu yang membuat saya akhirnya harus menggunakan otak saya kembali begitu ya. Mengkalibrasi lagi, harus cari jalan yang lain nih. Dan saya berada di luar mode default itu. Nah puasa. Atau sebetulnya bukan berbicara hanya tentang puasa, tetapi semua disiplin rohani yang lain. Itu adalah seperti sebuah bumper di dalam kehidupan kita yang membuat kita sejenak, berhenti sejenak. Lalu memikirkan, iya, hidup gue tuh buat apa? Hidup gue tuh buat ngapain ya? Masa cuma buat cari duit? Masa cuma buat gedein anak? Masa cuma buat cari pasangan hidup? Masa cuma berhenti sampai situ? Kan enggak. Seharusnya hidup kita lebih bermakna dari itu. Dan disitulah ketika kita punya bumper. Sesuatu yang membuat kita berhenti sejenak. Dan itulah puasa. Yang kita tahu ketika kita berhenti sejenak itu. Kita diajak untuk melihat. Oh iya, gue mesti pikirin hal yang lebih tinggi dari ini. Dari sekedar hanya pagi gue makan, siang gue makan, malam gue makan. Bahkan habis itu lupa apa yang gue makan. Tapi ketika kita berpuasa, ketika kita misal, puasa itu banyak hal ya teman-teman. Puasa itu bisa tadi, tidak makan, tidak minum selama jangka waktu tertentu, atau kita berpantang untuk hal itu. Kita jadi punya satu kesempatan, punya satu waktu, kita ada jeda, ada pause sebentar. Itu ya, untuk kita memikirkan, iya ya, untuk apa sih hidup ini? Untuk apa sih hidup ini? Teman-teman, saya punya hobi, kesukaan sama seperti papanya Iyo sepertinya gitu ya. Yaitu ngopi gitu ya. Jadi pokoknya setiap hari itu kalau paling banyak dulu ya. Satu hari itu saya bisa ngopi 3 kali gitu. Ya, ngopi 3 kali. Lalu saya berkomitmen untuk begini. Ngopi itu sebetulnya bukan zat yang adiktif yang membuat kita menjadi kecanduan seperti beda kalau narkoba misal gitu ya. Artinya ya nggak apa-apa sih kecanduan minum kopi 3 kali, 5 kali gitu ya. Cuman agak bahaya juga sih buat tensi gitu ya, buat kolesterol juga. Ternyata ada penelitian juga bahwa kopi itu ada kolesterolnya juga gitu kan. Jadi di saat itu saya mulai sadar, mesti harus berhenti nih, harus stop nih begitu ya. Dan sebenarnya ketika saya harus stop itu, ternyata saya baru tahu teman-teman. Jadi bahwa ngopi itu bukan kepada apa yang saya alami ya, ini sharing apa yang saya alami begitu ya. Bukan kepada saya kecanduan atau edik dengan kopinya itu sendiri, bahwa kalau nggak minum kopi saya sampai pusing kepala, saya belum sampai ke titik itu gitu ya. Tadi saya ketemu jemaat, ternyata ada jemaat yang gitu katanya, ngopi itu kalau sehari nggak ngopi kepala bisa pusing gitu ya, cenut-cenut gitu ya, jadi harus minum kopi gitu. Nah tapi kalau saya nggak sampai di titik itu, tetapi yang saya kehilangan adalah begini, ketika saya berkomitmen untuk saya mau stop, untuk mengurangi, belum stop, tapi mengurangi minum kopi. Jadi saya bertarget, pokoknya 1 hari paling banyak 2. Dan saya sedang berjuang kalau bisa 1 hari cuma 1 kali minum kopi, begitu kan. Nah, sampai di satu titik hari Rabu itu kan kita ada di gereja kita kan selama masa lain ini kan setiap Rabu itu kita puasa gitu ya. Dan saya berkomitmen untuk puasa itu adalah benar-benar puasa minum kopi di hari Rabu itu. Jadi bukan cuma 1 kali, bukan minum cuma 1 kali, tetapi sama sekali nggak minum. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang sebetulnya saya kehilangan dari hari Rabu itu? Bukan nggak minum kopinya, nggak minum kopinya saya nggak masalah. Saya nggak pusing sampai kepala saya nggak pusing gitu. Tapi ritual waktu ngebuat kopi itu yang hilang.
Karena kan kalau bikin kopi kan saya harus yang pakai manual brew gitu ya, pakai V60 gitu ya, harus grinder dulu gitu ya, terus selalu nyiapin alat-alatnya begitu langsung. Lalu ada pakai timer, kopinya dibuat dulu, disiapin segala sesuatu, terus ditungguin gitu kan. Jadi setiap pagi, setiap kali saya pulang, habis ngantar anak, saya pulang ke rumah, ritual saya adalah bikin kopi. Tapi di hari Rabu itu, setelah pulang ngantar anak, kan puasa ya. Terus saya bingung loh. Karena ada tadi bumper yang, hari ini gak bikin kopi ya, terus bingung, gelisah. Gitu ya. Jadi gelisahnya bukan karena gak minum kopi, tetapi karena gak ada ritual yang harus saya lakukan, yaitu ngebrew kopi itu. Dan tapi disitulah ada waktu begitu ya, seolah jadi memaksa saya untuk, oke, karena kamu gak melakukan ritual ini berarti kamu punya lebih banyak waktu untuk kamu merenungkan sebetulnya gitu ya. Apa sih begitu ya yang mesti kamu kejar dalam hidup ini. Atau setidaknya saya bisa pakai waktu itu untuk saya lebih baca banyak firman. Atau saya bisa lebih banyak pakai waktu untuk saya ngobrol sama istri saya. Karena mungkin begitu ya di tengah kesibukan pelayanan saya justru menyisihkan istri saya. Tapi di waktu ketika saya lagi, ya kadang-kadang termasuk tadi, waktu untuk ngobrol dengan istri saya lebih banyak pakai untuk lebih enakan ngebrew kopi gitu ya. Karena saya orangnya introvert gitu kan. Daripada ngobrol lebih enak sendirian nih menikmati hobi begitu kan. Tapi ketika berhenti sebentar itu, saya jadi lebih punya banyak waktu untuk saya bisa ngobrol. Dan disitulah saya bisa melihat gitu, bahwa banyak hal yang istri saya banyak insight, banyak hal baik, hal positif yang bisa diceritakan dan kami sama-sama saling bertukar pikiran. Dan disitulah membangun sebuah kebiasaan baru teman-teman. Jadi sambil ngebrew kopi juga saya akhirnya ngobrol sama istri saya. Gitu. Biasanya saya asik sendiri gitu. Karena ngebrew kopinya sekarang saya udah yang modelnya sekarang saya udah mekanik untuk ngebrew kopi gitu ya. Jadi saya bisa sambil dengan hal yang lain begitu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tadi dengan berpuasa kita akan tadi punya waktu untuk kita bisa punya waktu jeda sebentar gitu ya untuk kita lebih slow down hidup kita. Kita berhenti sebentar begitu ya dari rutinitas kegiatan kita. Dari hal yang terus menerus rolling di dalam kehidupan kita. Nah, dengan berpuasa itu sekaligus sebetulnya teman-teman bukan hanya membuat kita jeda sebentar. Tapi disitulah kita diingatkan bahwa hidup kita sebenarnya bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika kita menahan rasa lapar, di situ kita diingatkan untuk kita bisa lebih bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita gak pernah kekurangan. Tapi ketika kita sengaja untuk membuat diri kita berkekurangan, di situ kita lihat, iya ya ternyata berkat Tuhan selama ini luar biasa ya, banyak banget ya. Atau ketika teman-teman mungkin bisa puasa gak lihat IG, gak lihat TikTok, gak lihat Dracin, begitu ya. Itu bisa menyetel mindset kita dengan lebih baik. Karena kalau teman-teman terus-menerus ikutan scroll story IG, terus-terusan scroll TikTok, dan nonton Dracin, maka mindsetnya yang terjadi apa? Oh, kalau orang yang sukses tuh yang begini. Karena liatin di scroll IG terus, wah enak ya jalan-jalan ke luar negeri terus. Selebgram ini gitu ya. Ada selebgram kita Yongsun lagi jalan-jalan juga, enggak bercanda. Gitu ya. Jalan-jalan mulu, wah enak ya kalau jadi orang seperti ini begitu ya. Terus scroll lagi TikTok, wah enak ya kalau seperti ini punya jadi artis terkenal begitu. Nonton Dracin, kepengen punya pasangan CEO gitu ya. Terus pandangan kita setiap kali lihat orang, jangan-jangan CEO gitu ya. Jadi kan otak kita jadi kacau begitu kan. Jadi tapi kalau kita bisa puasa gitu ya, sebentar untuk kita tidak pakai tuh TikTok gitu ya. Kita nggak scroll IG begitu kan, nggak nonton Dracin itu. Setidaknya kita bisa seperti orang lagi detox kan. Kita kosongkan tuh hal-hal yang membuat kita hidup kita tadi itu terus diajak melihat sukses tuh begini-begini. Terus begitu ya, kita terus mengejar kesuksesan itu. Tapi kita coba belajar untuk merendahkan diri ketika kita berpuasa itu kan kita lebih punya banyak waktu untuk cari tahu sebenarnya hidup ini sih tentang apa. Gitu ya. Hal yang apa sih yang dikerjakan begitu. Nah teman-teman, ada seorang teolog yang boleh tolong dibantu, next slide. Seorang teolog bernama Richard J. Foster yang mengatakan begini, bahwa puasa mengingatkan kita bahwa kita bukan dikendalikan oleh keinginan kita, melainkan oleh Tuhan. Jadi satu kutipan yang menarik sekali, bahwa ketika kita berpuasa, ataupun mungkin saya mau mengkaitkan dengan semua disiplin rohani, itu menolong kita sekali lagi bukan untuk kita mengendalikan hidup ini dengan keinginan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa hidup kita ini sebetulnya bersandar kepada Tuhan. Bahwa kita sebenarnya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi
teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, puasa adalah sebuah upaya atau usaha yang aktif dan sungguh-sungguh untuk kita mencari terus apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, sebagai penutup saya mau mengatakan begini, bahwa puasa adalah sebuah usaha untuk kita realign dengan rencana Tuhan. Bahwa kita mau coba untuk menjadikan puasa ini sebagai sebuah usaha aktif untuk kita semakin realign dengan rencana Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu bisa embodied dengan kehidupan kita. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang embodied itu, atau disembodied, gitu, kenapa tubuh kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi perasaan dan hati kita. Saya mau kasih tahu kenapa kita bisa mengalami masa-masa ketika kita disembodied, yang dikatakan disembodied itu. Karena kita seringkali merasa bahwa begini, tubuh kita capek, tetapi jiwa kita sedang didrive oleh dunia ini untuk terus mengejar kesuksesan. Tadi di remaja saya mengatakan begitu, bahwa jiwanya mengatakan, oh gue mesti jadi orang sukses. Tetapi secara tubuh udah capek, sehingga ketika sekolah lagi, belajar lagi. Disitulah kita menjadi seolah satu sisi kepengen sukses, tetapi tubuh kita gak bisa dibawa untuk terus-menerus ngegeber tuh untuk sampai ke sukses itu. Jadi antara jiwa kita dengan tubuh kita tuh gak sinkron. Dan supaya gimana bisa embodied, supaya bisa sinkron, ya tentu saja harus disinkronkan antara, sekali lagi, tubuh kita, jiwa kita adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga kita harus mensinkronkan dengan apa? Mensinkronkan dengan maksud dan rencana Tuhan. Bukan mensinkronkan dengan apa yang ada di pikiran kita. Bukan apa yang kita mau dengan tubuh kita. Jadi embodiment bukan untuk memerintahkan tubuh kita, ayo kuat-kuat menghadapi ini. Bukan. Tapi embodiment adalah berbicara tentang realign kita, jiwa kita dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, kalau jiwa kita realign dengan maksud Tuhan, maka saya yakin tubuh kita akan ngikut, akan embodied, mengikuti akan hal itu. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya kuasa untuk menjalani hidup ini. Jadi embodiment itu bukan bicara tentang memaksa pikiran kita untuk mengerjakan apa yang kita mau. Tapi embodiment adalah berbicara tentang menemukan rencana Tuhan. Maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah akan mendrive hidup kita. Kita punya kekuatan, punya semangat, punya sukacita. Walaupun sulit. Jadi yang harus kita pikir adalah apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan hanya menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan. Kalau itu yang kita kejar, kalau itu yang kita pikir, gue mau jadi orang sukses, terus kita setting pikiran kita. Tubuh kita harus kuat untuk jadi orang sukses. Ya gak akan bisa, karena mungkin Tuhan menempatkan kita bukan untuk jadi orang sukses. Sukses menurut dunia tentu saja maksud saya. Teman-teman, sedikit sharing sebagai penutup dari bagian ini. Berbicara tentang embodiment ini. Begitu ya. Saya sharing tentang pergumulan saya melayani di komisi remaja sebetulnya. Gitu ya. Jadi di komisi remaja ini sebenarnya saya kalau mau jujur ditanya, kalau teman-teman tanya begitu ya. Sampai saat ini pun ditanya, kok Dan panggilannya di komisi remaja? Saya akan jawab dengan tegas, bukan, tidak. Gitu ya. Karena panggilan saya lebih ke arah untuk pasutri-pasutri muda begitu ya. Pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang sudah punya anak, parenting begitu ya. Lalu menolong pernikahan-pernikahan seperti itu. Tetapi ketika menjalani panggilan begitu ya, sebagai pembina komisi remaja, saya selalu mendapat kekuatan. Kekuatan itu bukan karena saya mau berjuang untuk jadi pembina komisi remaja begitu ya. Bukannya karena kayak saya memaksakan diri untuk saya harus kuat begitu ya, untuk melayani Tuhan begitu ya di komisi remaja ini. Daripada gue dipecat gitu ya, enggak lah, bercanda gitu ya. Ya mendingan jalanin aja, enggak, bukan itu motivasinya. Tapi ada satu kekuatan, artinya begini. Ketika saya berusaha untuk tadi mencari tahu, berdiam diri, punya waktu untuk terus-menerus berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari tahu. Tuhan, apa sih maksud Tuhan ketika menetapkan saya, kenapa sih kok Kian gue harus mesti keluar dari gereja ini gitu ya. Sehingga saya harus pegang komisi remaja gitu kan ya. Terus-terusan gak bisa lepas nih gitu ya. Terus kenapa sih saya mesti begini-begini. Saya nggak pikirin itu, tapi saya berdiam diri terus mencari Tuhan mau apa. Dan disitulah ada kekuatan dari Tuhan yang terus-menerus membuat saya bisa embodied dengan panggilan saya sebagai pembina komisi remaja.
Saya menjalani bukan dengan penyangkalan diri, oh mesti kuat kalau di komisi remaja. Ya sama anak-anak remaja saya bilang, kadang-kadang gue hopeless deh sama lu pada gitu ya, komisi remaja gitu ya. Capek gue ngurusin kalian gitu kan. Dijelasin, gak ngerti-ngerti, tetap aja gitu-gitu lagi gitu ya, dosanya sama lagi gitu kan. Kayak bukan cuma di komisi remaja doang ya, kita semua sama lah gitu ya. Diingetin ya ngulang dosa yang sama lagi gitu ya. Tapi gue bilang hopeless gitu kan. Tapi ketika kita bisa realign dengan maksud Tuhan itu, gue bisa ada kekuatan yang berasal dari Tuhan itu yang membuat gue bisa berjalan untuk melalui itu semua. Ya seperti tadi dikatakan di ayat 18. Tuhan memberikan kembali apa yang hilang. Dalam pelayanan saya ketika saya bisa berpuasa, punya waktu untuk berdiam diri sejenak. Stop sebentar untuk memikirkan pelayanan saya bersama-sama dengan Tuhan. Di situ saya dapat kembali. Tuhan memberikan kembali apa yang hilang, yaitu apa? Spirit, semangat untuk melayani. Sukacita untuk melayani. Tuhan tunjukkan banyak hal melalui ketika saya berpuasa, ketika saya sungguh-sungguh baca Alkitab. Di situ dilihatkan tentang bagaimana Tuhan terus menyertai, memimpin pelayanan saya di komisi remaja ini. Dan seharusnya sama dengan hidup kita teman-teman. Kalau kita mau coba untuk berhenti sejenak, berpuasa, atau melakukan kegiatan disiplin rohani apapun itu, lakukan itu. Ambil waktu untuk kita menyisihkan di tengah-tengah rutinitas kita. Waktu untuk break sebentar, untuk bikin bumper sebentar dalam kehidupan kita. Dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan. Kita pasti akan dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan akan membalas. Tuhan akan memberikan kembali apa yang terhilang dari hidup kita. Mungkin spirit kita, sukacita ketika kita bekerja. Kita coba yuk untuk bikin bumper sebentar di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan, terus realign dengan rencana Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sekali lagi kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami. Bahwa di dalam kehidupan kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Dan biarlah saat ini Tuhan, ketika kami sudah mendengar firman Tuhan ini, biarlah kami punya waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk kami bisa merenungkan kembali hidup kami. Singer akan menaikkan pujian Make a Room untuk menolong kita masuk di dalam perenungan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Selama pujian ini dinaikkan, mari kita merefleksikan diri kita. Seberapa banyak waktu dan ruang dalam hidup kita sudah berikan buat Tuhan. Maukah kita berhenti sejenak, membuat bumper di dalam kehidupan kita, supaya ada ruang buat Tuhan untuk menyatakan rencananya dalam hidup kita. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan sambil merenungkan akan setiap bagian dari pujian ini. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I'll make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami mau memberi ruang hidup kami untuk Tuhan. Kami mau memberi ruang hidup kami untuk Tuhan bisa berkarya lebih lagi di dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini dan pujian ini terus mengingatkan bahwa hidup kami bukanlah tentang kami,
Tapi hidup kami adalah tentang Tuhan. Tuhan yang mau berkarya melalui kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan boleh terus menolong kami. Ketika mungkin di dalam hidup kami mengalami satu kehidupan yang terus-menerus berulang. Kehidupan yang terus-menerus kami jalani tanpa kami sadar akan makna dari perjalanan hidup kami ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini terus menegur kami untuk kami kembali realign dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga membawa kami kembali kepada jalur yang Tuhan inginkan kehendaki. Sehingga perjalanan hidup kami ke depan bisa menjadi perjalanan hidup yang memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, inilah setiap diri kami di dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dan kuasa Tuhan itulah yang akan terus memampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup kami. Hidup yang terkoneksi kembali dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.